Salawat dan salam semoga selalu berkurangkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Sekarang tanggal berapa ya? 13 April. Mei ya. Awal tanggal berapa? Berapa? 13 Mei. Yang awalnya. Betul. Sebelah berbulan. Alhamdulillah sudah ini ya, sudah badan ya, sudah lebaran ya, dan datang ke rumah tetangganya. Kalau ditanya kayak gitu biasanya ketawanya yang mungkin jawab ya. Jadi alhamdulillah awal tanggal 11 ya, nanti malam tanggal 12. Jadi setelah puasa sebulan penuh ya, yang jelas bulannya penuh ya, sah puasanya. Mungkin kalau itu kan banyak halangannya, yang kecil ya, masih menyusui, mungkin apa, mungkin ada yang kepergian jauh, musafir, dan ada halangannya. Segera siapa saja yang berpuasa bulan penuh dan ditambah 6 hari di bulan Syawal, yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tambah 6 hari lagi ya. Jadi yang berpuasa bulan penuh dan tambah 6 hari di bulan Syawal tanggal 2 yang menuju itu, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Karena apa? Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Kalau 36 hari dikali 10 berarti 360. Dan setahun itu berapa hari? 360 hari. Itu menurut hitungan kalender Hijriah. Kalau nasional itu 365. Maka di sini yang dipakai kalender Hijriah. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan full ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sama pahalanya dengan puasa 1 tahun penuh. Jadi luar biasa pahalanya banyak sekali. Tapi biasanya juga berat ya. Tantangannya berat ini ya. Karena masih lebaran. Mungkin kuenya masih banyak ya. Mau silaturahmi, mau nggak makan jajan tempat tetangganya, tempat saudaranya, kok nggak enak. Itu alasannya kan gitu kan. Nah, memang berat dan berat, tetapi pahalanya sangat besar. Kalaupun belum bisa ya semoga berdoa saja tahun depan masih bertemu dengan Ramadan dan Syawal, bisa ikut puasa Syawal, Ramadan dan Syawal. Yang jelas dalam seumur hidup ini setidaknya pernah ya
setidaknya pernah berpuasa bulan Syawal. Gitu. Maksudnya bagaimana? Ya sebaiknya ya tiap tahun kalau bisa. Karena ilmu itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu jika ilmunya sudah diamalkan. Man amila ma alima 'allamallahu ma lam ya'lam. Itu hadisnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan ilmu ya yang dia dapatkan, maka Allah akan menambahkan ilmu yang belum dia ketahui. Jadi salah satu syaratnya untuk tambah ilmu itu ya diamalkan dulu ilmunya. Nah, itu. Jadi puasa Ramadan ya ini adalah satu bimbingan bagi kita semuanya supaya menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan puasa itu lebih bisa menjadi orang yang bertakwa lagi, bisa merasakan bagaimana orang yang mungkin sehari-harinya makannya kurang, ya mungkin di sekitar kita menganggap hampir tidak ada, tetapi mungkin ada, ya karena kalau di tempat kita ini asal mau bekerja, ya itu ya insya Allah dapat rezeki. Karena sekitar kita ini banyak pekerjaan yang sudah dilakukan, asal mau saja, asal tidak malas saja, insya Allah tidak mungkin tidak makan, mau nguli apa saja, mau kerja dedes 4 orang, mau duduk 4 orang kerja, mau PT dan lain sebagainya, mau usaha dagang, itu insya Allah pasti ada jalan rezekinya. Jadi bersyukur kita hidup di sini nih, di Mungkus ini, insya Allah pekerjaan itu ada, mau kuli bangunan juga ada dan lain sebagainya. Jadi kita bisa merasakan ya bagaimana rasanya lapar. Ya, kalau laparnya kita mungkin nanti maghrib sudah hilang karena sudah berbuka puasa. Tetapi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu dengan ekonomi, ya belum tentu, bisa jadi seharinya makan, sehari tidak, begitu seterusnya. Jadi akan timbul empati, rasa ya, rasa ya, sehingga kita agar timbul rasa ingin berbagi kepada bersama. Tidak hanya itu, berpuasa ini juga bisa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa maka banyak kesadaran yang akan timbul pada diri kita. Jadi dengan berpuasa itu seharusnya kita ini semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Takwa itu takut kalau mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takut mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mau melaksanakan perintah Allah, mau menjauhi larangan Allah. Ini yang dimaksud takwa. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi hasil dari puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu mempunyai hati yang bagus, mempunyai hati yang sehat.
punya hati yang tidak berpenyakit. Nah, kalau ini saya mengajak ngaji hati, ya, ngaji hati. Karena apa? Rujuknya atau kembalinya semua amal itu adalah hati, ya, semuanya kembali kepada hati. Jadi kalau hati kita sehat, insya Allah penyakitnya hilang. Tetapi kalau hatinya tidak sehat, maka penyakitnya masih hingga. Nah, jadi yang alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang mau berinfak, bersedekah, ya, dalam waktu keadaan ekonominya baik ataupun ekonominya sempit. Sedang baik ekonominya, sawit harga 3.000 lebih. Waktu mau lebaran tinggal 1.000. Kita tetap berinfak, sedekah tetap. Ya menurut kadar kemampuan. Nah, ini kan orang mau membeli, ini membutuhkan hati yang sehat ya enggak? Butuh ya? Iya. Kalau hatinya berpenyakit, maka dia mungkin sulit untuk membeli, ya. Kalau di TV itu kan filmnya bisikan kanan sudah apa gitu ya. Kalau bisikan yang kiri, jangan, caranya aja susah. Suamimu tuh loh. Mimpi gegel, cari susah, mau kasih kanannya aja. Itu perang dalam hati, ya. Kasih enggak kan gitu. Kalau akhirnya mengasih, berarti menang apa? Bisikan yang kanan. Kalau ternyata akhirnya tidak mengasih, berarti yang menang bisikan kiri atau setan. Jadi bukan hanya masalah bisikan saja sebetulnya, tetapi apakah hatinya ini, ya, sudah sehat atau belum, ya? Karena sampai mati nanti kita akan seperti itu terus, bisikan kanan, bisikan kiri akan selalu ada, ya. Tetapi kalau hatinya sehat, insya Allah tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama perangnya antara mau ngasih atau tidak akan lama, maka akan cepat putuskan mengasih. Karena apa? Rezeki itu dari Allah, titipan Allah yang kita berikan kepada orang lain, kita infakkan kepada apakah itu musola, apakah itu masjid, apakah itu pendakwah atau kepada fakir miskin atau anak yatim. Itu kan nanti yang akan bisa kita jumpai di akhirat. Kalau kita belanjakan yang lain mungkin habis saja, nilainya tidak sebanyak yang kita infakkan atau kita sedekahkan. Maka ini butuh hati, ya, butuh hati yang bersih, yang bisa menyadari bahwa berbagi atau al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kira-kira nih ibu-ibu, pengen menerima zakat atau pengen zakat? Iya, bener nih. Pengen zakat apa pengen dizakati? Zakat. Iya. Nggak pernah marah kalau tetangganya dapat zakat, kita nggak dapat, marah nggak? Takutnya malah protes dengan panitia masjid, panitia zakat fitrah. Jadi menyadari hal seperti ini, ya, itu tadi butuh hati yang ikhlas, butuh hati yang sehat. Ya, karena kalau pengalaman kita sebagai panitia zakat itu banyak sekali, ya. Ada yang diberi itu tidak mau, marah, ya. Padahal dihitung oleh
panitia itu dia masuk mustahil, orang yang tidak mendapatkan. Maka itu pernah ada yang orang itu tidak dapat, protes, tuh panitia dan putra di masjid. Dan namanya menghadapi orang banyak itu bermacam-macam. Nah, tapi ini kita ngaji, ya. Alhamdulillah semuanya pengen menjadi orang yang memberi zakat, bukan orang yang menerima zakat. Ya, karena yang menerima zakat itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan, terutama fakir dan miskin dan lain sebagainya. Tapi yang terkenal tuh 2 itu, fakir dan miskin. Yang lainnya itu tambahan. Jadi kalau kita sudah sadari hal ini, ya insya Allah ini salah satu tanda orang yang yang kaya hati, ya. Salah satu tanda orang yang kaya hati, bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, tandanya bersyukur. Yang pertama dengan lisan itu baca alhamdulillah. Terus yang kedua apa? Beramal atau melakukan dengan perbuatan. Kalau bersyukur dengan harta benda yang sudah diberikan oleh Allah, maka ketika sudah wajib mengeluarkan zakat, ya sudah sampai nisabnya dan haulnya, maka dia mengeluarkan zakatnya. Itu juga dinamakan bersyukur, ya. Ini wal kadhimina wal ghaidha. Yang selanjutnya yaitu menahan amarah, ya. Menahan amarah atau emosi, ya. Bisa tuh. Sudah biasa nahan emosi? Sudah biasa belum? Biasa sama anaknya. Kadang saat 12. Bukan tidak boleh emosi, bukan tidak boleh marah. Kita manusia biasa. Emosi itu ya pernah, ya wajar. Marah itu ya pernah, juga wajar. Maksudnya itu ya jangan dikit-dikit emosi itu, ya. Senggol dikit emosi, sandung sendiri emosi. Ya kan? Yang emosi siapa? Maksudnya apa? Kadhimina wal, menahan emosi, mengendalikan emosi. Nah, kita yang atur emosi itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, maka kita yang dikendalikan emosi. Padahal marah itu dari setan, ya. Maka itu dari setan. Kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan emosi, berarti kita sudah dikendalikan oleh setan. Nah, ini jadi kita manusia biasa, tetapi harus belajar tentang hati. Pesan Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sudah di pesan Rasulullah itu masih sering marah. Ya, anaknya nakal, marah, ya. Terus mungkin suaminya nggak kerja, nyempet-nyempetin motor. Padahal kalau sekali kerja dapat 5 juta, di rumah istirahat dimarah, atau kasihan ya. Ada nih, jadi harus dipikir secara logika juga ditimbang dengan hati, ya. Nah, jadi jangan asal marah. Ya, walaupun kita manusia biasa, terus marah terus ya jangan. Biasanya kalau sudah tidak terkontrol lagi kemarahan kita, itu
sebetulnya ada faktor lain penyebabnya, ya. Tetapi tidak bisa disalahkan karena kita juga sudah diberi akal oleh Allah, sudah diberi hati oleh Allah untuk menimbang semuanya. Seharusnya kita juga bisa berpikir, kalau ternyata kita marah terus, loh, mengapa aku suka marah? Harus dipikir ke situ, ya. Nggak bisa tersinggung-singgung sedikit pun. Tetangganya ngomong apa sedikit tersinggung, ya. Anaknya yang ngomong aja tersinggung, maka nggak ada minggu-minggu. Nah, jadi di sini perlu apa? Perlu membersihkan hati kita, ya. Perlu kita berpikir jernih, perlu kita menimbang semuanya itu dengan hati. Jadi kalau seperti ini saya marah, apakah betul atau tidak? Itu ditimbang, dipikir dan ditimbang dengan hati. Karena kalau tidak ada pertimbangan dengan pemikiran yang selaras atau yang seimbang, ya tadi jadinya marah-marah terus. Nah ini. Wal kadhi minal ghaib wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga itu apabila kita masuk dalam kategori orang yang bertakwa kepada Allah, harus banyak memberi maaf kepada orang lain, ya. Harus banyak memberi maaf kepada orang lain.